Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 19 Oktober 2022. Senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari berganti hari, saya senantiasa membacakan tanggal, saudara, tanggal supaya kita sadar, saya sadar, supaya tiap hari kita melangkah bersama Tuhan. Waktu tanggal bisa berubah, tidak ada toleransi terhadap waktu, tapi Tuhan penuh dengan toleransi, saudara. Apa toleransinya Tuhan? Itu kasih setia Tuhan. Dia sangat baik, tetapi kitanya Tuhan tuh toleransi, tapi kita yang tahu diri tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dia permainkan. Tidak boleh dong, saudara, ya. Masa Tuhan itu begitu baik kita mempermainkan Tuhan? Tuhan tuh maha baik, maha agung, maha sempurna, cinta kasihnya sempurna. Tapi manusia yang bejat, manusia yang jahat mempermainkan kasih setia Tuhan, mempermainkan kasih karunia Tuhan, mempermainkan Tuhan, melecehkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Banyak itu, saudara, ya. Salah satu contoh Yudas Iskariot, Raja Saul, diangkat sama Tuhan jadi raja. Dia komit tidak boleh memelihara Raja Agag itu, saudara. Semua harus dimusnahkan. Tapi Raja Saul enak aja Raja Agag, termasuk ngambil emas barang berharga. Padahal kata Tuhan itu dimusnahkan, sama dengan dosa. Tidak boleh kita toleransi terhadap dosa. Dosa harus kita jauhi, ya. Jangan toleransi terhadap iblis, tidak ada. Sebab iblis itu musuh Tuhan. Demikian mari kita mau hidup bagi Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, karena Yesus yang cinta kita, kita meresponi, ayo kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, pujian pagi ini saya menyanyikan putih dan bersih, supaya segala dosa, kesalahan kita, kelemahan kita, Tuhan sudah ampuni, dan makin hari kita makin disucikan untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan renungan pagi ini, ya, kita baca dalam Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 22. Tetapi nanti ada kata yang berkaitan dengan bersih dan jujur. Ya, tema firman Tuhan pagi ini renungan bersih dan jujur. Mari kita baca nanti firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mau nyanyi putih dan bersih bagikan salju. Karena Tuhan itu sangat baik, saudara. Segala dosa kita seperti merah krimis sekalipun, Tuhan akan ampuni kita. Putih dan bersih, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci Bapa, haleluya. Penuhi selalu hatiku, haleluya, dengan kuasa Roh Kudus, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Tuhan bermahkota puri, menanggung banyak sengsara, haleluya. Diberi nyawanya gantiku, haleluya, hingga ku dapat selamat, amin. Basuhkanlah Tuhan hatiku, agar hamba-Mu jadi milik-Mu, Tuhan Yesus. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya.
amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan roh-Mu untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Sucikan hatiku ini Bapa, jadikan hamba rumah-Mu, haleluya, hingga berkenan pada Engkau Tuhan Yesus, dan berbuah dalam kerajaan-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu Yesus, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Masuklah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dan bersih, tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun bernawal merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus Maha Sempurna, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa-Ku, sucikan mulut kami Bapa, pikiran kami, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, firman-Mu sumber kebenaran, kekudusan Bapa. Ampunilah semua dosaku, salahku, hilafku Bapa. Ampuni Bapa. Aku hamba-Mu, orang berdosa ini tidak berarti apa-apa, tapi menjadi berarti berharga oleh karena kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir pagi ini dan memberkati Bapak Ibu, kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin bergaul karib dengan Engkau Tuhan, karena Engkau juru selamat kami.
Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus, Bapa kami, Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anak-anak-Mu berdoa pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 19 Oktober tahun 2022. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih tiap hari, tiap saat kita bisa menjalani hidup ini penuh dengan sukacita sebagai bukti ada kerajaan surga, kerajaan Allah. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Terbukti nyata, kita semua disertai Tuhan, Bapak Ibu, semua di dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit, saya mau berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Karena setiap orang sakit 2000 tahun yang lalu, ada nggak orang sakit pulang dengan sakit? Tidak ada. Semua yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Karena Bapak kita sangat baik. Bakal janji Tuhan tadi, biarpun dosa kita seperti merah kirmisi dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Tapi Tuhan kan putihkan seperti salju. Biarpun merah seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba. Karena Tuhan itu bisa mengampuni Bapak Ibu ya. Ya, selagi di dunia ini pun Yesus itu pada waktu bicara di dalam Matius pasal 9 ayat 6, anak manusia bisa mengampuni. Coba saya mau baca. Matius pasal 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oh haleluya. Berarti semua dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Kutuk dosa kita sudah dihapus dengan kasih karunia. Upah dosa maut. Tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang kita mau baca kitab Ayub pasal 8. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dari sejak 1 Januari 2021 kita baca firman Tuhan. Saya rutin baca sampai saat ini ya. Kalau pagi hari baca perjanjian lama, malam hari perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1. Sekarang sudah sampai kitab Wahyu. Kemurahan Tuhan. Mari kita baca Ayub pasal 8, demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah Bildad orang Suah, berapa lama lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Amin. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebuah waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput yang lain. Demikian pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikan tempat berpegang, tapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit, timbunan batu menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi biarlah ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak akan memegang tangan orang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa, dan di bibirmu bersorak-sorai. Ayat 20 yang terakhir. Pembencimu akan terselubung dengan malu,
dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini di dalam Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 22 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, keluarga kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita simak baik-baik firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi ini tentang bersih dan jujur. Kenapa harus bersih dan jujur? Karena Tuhan itu bersih dan jujur. Allah itu sempurna. Manusia diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Tuhan dari awal. Ya, beda dengan Lucifer. Lucifer awalnya malaikat diciptakan sama Tuhan. Tapi dia sombong, dia ingin menduduki tempat yang tinggi, menyamai Tuhan, dihukum sama Tuhan. Berarti hatinya kotor, jahat. Seperti Yudas Iskariot, jahat. Maka pentingnya kita sebagai Tuhan, mengapa kita selalu baca firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan pagi malam. Supaya saya juga menjadi orang yang bersih dan jujur. Bapak Ibu bersih dan jujur. Karena janji Tuhan di ayat ke-6. Tema firman Tuhan renungan pagi ini. Bicara bersih dan jujur. Tertulis dalam Ayub pasal 8 ayat 6 dikatakan. Kalau engkau bersih dan jujur. Maka tentu akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Amin. Ayub, saudara, kalau kita lihat di sini, Ayub itu pribadinya bagus. Tetapi kalau sudah dia lemah dari sisi eksternal, dia keluarganya terbukti nyata, saudara. Lihat di ayat yang keempat. Di ayat keempat dikatakan, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Iya benar seperti yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu lihat Ayub, di pasal 1 tuh. Anaknya 10 toh. 7 laki-laki, 3 perempuan. Yang laki-laki tiap hari pesta. Anak perempuannya diundang pesta. Tiap hari bergiliran, sudah saya katakan. Mungkin dari hari Senin sampai Minggu, 7 hari itu. Pesta tiap hari. Dan kemungkinan berdosa. Mengutuki Tuhan. Kan Ayub ngomong. Jangan-jangan anakku ini berbuat dosa mengutuki Tuhan. Ternyata terbukti. Istrinya Ayub pasal 2 ayat 9. Dia mengutuki Tuhan. Suruh kutuki katanya. Malah suruh Ayub itu mati. Di Ayub 2 pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi kesalahan Ayub itu supaya berubah menjadi orang berdosa. Maksudnya istri itu. Seperti gitu Allah suruh kutuki. Jahat ini. Berarti Ayub tidak berhasil didik istrinya. Kalau dia berhasil, tidak mungkin begitu dong. Istrinya boleh ngomong begitu. Malah kita bersyukur kepada Tuhan. Malah suruh sadar, mari kita kembali kepada Tuhan Ayub. Mungkin dia tegur anak-anaknya. Mungkin anaknya itu berdosa. Betul, Ayub berdosa. Ternyata benar. Berarti saudara, ada celah. Makanya begitu pagarilah diangkat sama Tuhan. Masuk iblis saudara. Oleh itu mari kita minta ampun sama Tuhan. Supaya kita dipagari sama Tuhan. Itu apabila kita bersih dan jujur. Kalau bersih dan jujur. Karena Tuhan berfirman di dalam Mazmur 73 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Mari kita memiliki hati yang bersih. Karena Tuhan tuh lihat hati Bapak Ibu. Tidak boleh main-main. Saya takut sama Tuhan. Hati saya pengen Tuhan jadikan hati yang bersih dan jujur. Karena Tuhan melihat hati. Dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan. Aku Tuhan yang memiliki hati yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatan. Perbuatan buruk karena hatinya buruk. Pikiran buruk, pikiran jahat karena hatinya jahat. Waktu mari kita bertobat. Seperti Yudas Iskariot. Begitu iblis masuk ke dalam hati Yudas Iskariot. Punya niat jahat, dia jual Yesus. Maka pentingnya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 11. Biar janjimu Tuhan ku simpan dalam hati. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Maka pentingnya kita pagi ini sebelum kita ada aktivitas, sebelum bekerja, sebelum kita terkontaminasi dengan perkara dunia, hati perlu dibekali dengan firman Tuhan. Supaya demikian kalau hati diisi dengan firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau hati bersih, pikiran bersih, perbuatan bersih, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Maka saya kasih ayat terakhir di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita minta sama Tuhan, supaya hatiku diisi dengan firman-Mu. Supaya tidak berdosa kepada Tuhan.
Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jangan berikan kesempatan sedikit pun hati kita diisi dengan perkara yang lain. Tetapi isilah hatimu dan hatiku dengan firman Tuhan. Karena di dalam hati terpancar kehidupan. Kalau kita ada firman Tuhan, sehingga hidup kita bersih dan jujur. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita masuk di dalam kerajaan surga, negeri tak bersamaan. Amin. Tuhan memberkati. Tidak bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak bersih, urias sekian makar mati urias bagaikan salju, haleluya. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak bersih, putihkan Bapa hatiku, sucikan hatiku, Tuhan Yesus. Masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa. Dan taruhlah hati kita dengan firman Tuhan, supaya hidup kita didapati bersih dan jujur. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.